Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Rabu, tanggal 1 Mei. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Sebelum saya mulai, terlebih dulu saya mengucapkan selamat hari kelahiran Pancasila. Semoga Pancasila selalu jaya di Nusantara, menjadi satu-satunya ideologi di Indonesia. Kemarin terjadi penurunan yang cukup kuat. Jadi breakout-nya keluar dari kungkungan segitiga ini justru ke bawah. Kita lihat dulu sejarahnya melalui H4. Nah, ini lihat kemarin turun hanya naik sedikit kemudian one way down. Bahkan pagi ini candle pertama hari ini sempat turun dan hari ini sementara balik lagi naik. Kalau ingin lihat detailnya di 1 jam silahkan. Kelihatan ya. Secara umum ini semacam one way down, market bearish. Karena kenaikannya hanyalah ayunan-ayunan yang mengikuti kaidah one way down. Lalu hari ini bagaimana? Saya kembalikan ke D1 atau harian. Baik, sebelumnya saya berpikir ini adalah head and shoulder. Saya belum mengubah pikiran saya. Bisa jadi ini memang head and shoulder. Syaratnya dia tidak lebih rendah daripada angka ini. Bahkan saya lebih suka mengatakan tidak boleh lebih rendah daripada angka ini. Kemudian berbalik naik. Tapi jika saya salah, ini pola ini juga merupakan pola bearish. Turun, mengayun ke atas, turun lebih rendah, mengayun ke atas. Tapi high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya dan sekarang sedang turun lagi. Jadi kewajibannya harus lebih rendah daripada ini. Ya, kali ini saya lebih percaya market akan bearish. Apalagi untuk stokastiknya juga sudah mulai menghadap ke bawah. Kali ini pasangnya masih stokastik ya, bukan stokastik RSI. Kok pindah Pak berubah? Sebenarnya enggak, sama aja. Karena itu stokastik maupun stokastik RSI, bahkan RSI biasa, adalah indikator yang sifatnya untuk mencari apakah market sudah oversold, overbought di atas, oversold di bawah, atau dalam kondisi netral. Nah, terus bagaimana hari ini? Berapa support dan resistennya? Untuk support dan resisten hari ini, kita lihat market masih bergerak di kisaran 0,236 atau 23,6%, yaitu di 1836-an. Jadi kalau dia turun, perkiraan saya adalah ke sini, garis yang pernah saya buat sebelumnya. Tapi untuk daily ini, sedikit saya angkat. Jadi ngikutin yang ini, sekitar di 23. Itu untuk support 1 saya. Untuk support 2, saya pikir dia akan bergerak ke sini. Saya buat garisnya saja.
ini ada dasar yang cukup kuat ya. Kita buat saja warnanya, kita gunakan merah karena ini adalah support di 1810 untuk harian. S3-nya dia akan mencoba ke 1800-an. Apakah hari ini? Bisa jadi jika ada kekuatan cukup. Tapi hari Rabu ini tidak ada fundamental yang cukup kuat. Ya, bisa saja sih kayak kemarin. Bisa saja. Jadi untuk S3-nya saya buat lagi di sini ya. Kurang tepat itu saya atur lagi. Oke. S3-nya saya dekatkan. S3-nya ada di 800, S2-nya di 810,69. Iya, kurang lebih itulah. 810. Kemudian di S1-nya ada di 823. Nah, itu jika memang prediksi saya benar turun. Untuk persiapan risiko, biasanya ada, ya ini tidak terlalu impulsif tapi cukup besar, mengingat harga-harga sebelumnya, candle-candle sebelumnya itu tipis. Kemungkinan dia akan membalik sekitar 50%, sekitar di 45. Jadi dia kekuatan naiknya sekitar di 45 untuk R1. Saya buat saja. Sekitar ini ya, ini perkiraan saja. 46, 45, 46 aja deh, ini 45, sekian. Nah, 46 ini adalah R1 saya. R2 saya ke ini. Jadi bukan yang itu ya. Ini saya ubah ya. R2 saya saat ini adalah di sekitar harga ini, harga open yang kemarin, sekitar ya, bukan persis. Itu sekitar di 1855. Itu untuk R2 saya. R3 saya di sini di 1867. Nah, itu untuk support resistennya. Untuk yang sering nanya terus kapan saya beli, kapan saya jual, ya kan saya sudah sampaikan support resisten. Di dekat harga itu siap-siap saja. Jika ada kode-kode dari market, entah itu penembusan yang kuat, breakout yang kuat dengan impulsif candle, misalnya nih, resistannya ditembus dengan impulsif candle, buy di situ. Tapi targetnya jangan besar-besar. Kan harian. Nah, sebaliknya, kalau dia tidak break resistennya, kemudian terbentuk pola pembalikan, ya sell di situ. Dan demikian juga dengan support. Kondisinya seperti itu. Jika ada penembusan support yang kuat, segera sell di situ. Tapi jika gagal tembus dan ada kode-kode pembalikan, entah itu dari stokastik, RSI atau bentuk-bentuk candle, silahkan buy di situ. Untuk rilis data malam ini jam 20.45 ada market manufacturing PMI. Diperkirakan turun, baik untuk emas. Kemudian construction spending, sifatnya middle ya, bukan high. Kalau yang tadi high, diperkirakan naik, buruk untuk emas. Kemudian ISM manufacturing PMI, jam 21 juga, diperkirakan turun, baik untuk emas. Kemudian JOLT jobs opening untuk bulan April, medium sifatnya, jam 21 juga diperkirakan turun, baik untuk emas. Banyak yang baik untuk emas, mungkin ada sedikit perlawanan dari banteng. Kemudian di jam 22.30 ada Fed William Speed, pidato dari Fed William. Jam 12 malam ada juga pidato dari pejabat Fed, Bullard. Jadi gimana ya? Bullard. Kemudian jam 3.30 saat close market ada API Crude Oil Stock Change, perubahan persediaan minyak mentah. Tidak ada angka perkiraannya. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.